Prof, ini Ya, Jocelyn. halo? Halo, Prof, ini Jocelyn. Oh ya, 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 suaranya kenapa jauh banget? Oh iya, Ya, gimana? Nanya Prof, buat yang tadi kirim revisian dari reviewer, Mm-mm. Prof kan bilang nomor 8 namanya preprocessing, nggak hanya post ya, tapi membuat network juga. Itu maksudnya gimana ya, Prof? Lah kamu dari pos menjadi network tuh caranya gimana? Oh, soalnya kalau yang di komen reviewer itu yang nomor 8 itu kan cuma nanya remove, nah, removing irrelevant content aja, Prof. Ya, maksudnya gini, saya kan nggak tahu ya. Saya juga nggak mungkin ngelihat detail gitu loh. Kamu yang mengontrol, artinya gini loh. eh ada berapa hal yang saya ragukan dari yang kamu jawab. Yang pertama, jawabnya kok nggak nyambung gitu ya. Bukan berarti salah. Jadi kalau kamu ditanyain reviewers, ini berlaku untuk semua. Reviewer nanya apa? Jawabnya yang ditanyain gitu. Kayak misalkan tadi nanyain ya, misalkan ini directed apa undirected kan dua itu aja kan. Kamu jawabnya kemana-mana. Yang lain juga gitu ya. Artinya setiap kali ada reviewer nanya, dijawab dengan eksplisit. Tapi jawaban itu nggak semuanya harus dituliskan di paper. Artinya kayak tadi Anja kan nanya nih, ada reviewer yang memang agak sedikit apa sinis ya ke papernya, terus bilang ini terlalu apa nggak ada kontribusinya, ini terlalu sempit. Ya bilang aja ini paper proceeding itu adalah ongoing research. Jadi kalau dia mau nanti kontribusinya apa, tulis aja. Tapi kontribusinya yang kamu plan aja gitu ya. Artinya nggak perlu dituliskan di papernya nanti bahwa kamu akan melakukan itu gitu. Nggak perlu. Hanya kalau orang misalkan ini papernya terlalu too generic gitu atau too narrow, ya kita akan memikirkan untuk nanti diperluas generalisasinya dengan prinsip apa. Tapi di papernya nggak perlu ditulis. Jadi sama. Jadi kalau kamu ada concern, misalkan tadi Jocelyn nanya, apa sih maksud preprocessing? Nah, kamu tanya preprocessing itu apa gitu ya. Ya artinya kan Jocelyn yang tahu pertanyaannya. Saya kan nggak tahu gitu ya. Terus saya bilang, misalkan postingan menjadi network itu preprocessing atau bukan? Kan makanya saya tanya kan gitu kan. Saya Oh, nggak bilang itu harus disebut, nggak bilang itu harus dituliskan apa enggak gitu loh maksud saya. Tapi kan saya memakai logika gitu. Ngerti maksudnya? iya, Prof. Nah, jadi you find yourself gitu ya. Jadi jangan kayak, loh ini nggak ada, ini nggak ada, ini ada gitu ya. Jadi kan kamu punya AI, tinggal nanya gitu kan mudah ya. Pertanyaan nomor 9 itu atau tadi yang saya bilang directed non directed itu nggak akan salah jawab kalau kamu sudah double check dengan AI. Hmm, Betul nggak? oke, Prof. Ya, Terima kasih, oke. Prof. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Halo, ada lagi nggak? Prof, mungkin boleh saya Ya, silakan. izin share screen, Prof. Mm-mm. Nah, jadi di bab 3 itu kan saya bikin kayak indikator construction gitu kan, Prof. Jadi setiap variabel Mm-mm. ada kriteria kayak gini. Nah, ini kan Mm-mm. dibuatnya dari literatur review, Prof. Nah, itu Mm-mm. butuh expert validation juga kan, Prof. Kayak kalau Ya, ada validationnya kayak gitu, lebih baik ke eksternal atau sama Prof aja bisa, Prof. oh nggak bisa ke saya karena saya termasuk autor Oh, gitu. oh ya. Jadi 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 kamu harus nyari orang yang netral. Kalau saya kan mengikuti proses kamu dari awal. Saya itu termasuk orang yang membantu kamu menulis gitu. Nanti kalau di paper ini dipublish kan ada nama saya nanti kan. Iya, Prof. Soalnya kalau expert validation tuh kan ada dua, Prof. Satu yang di Heeh. pembobotan sama yang di model evaluation. Terus bagian rubrik ini tuh Mm. sebenarnya cuman ngekonversi kayak dari literatur review itu ngubah ke rubriknya itu bener apa enggak gitu, Prof. Dari literatur review menjadi rubrik. Iya, Maksudnya Prof. gimana tuh? Yang Iya, lebih jelas maksudnya gimana? ya, contohnya kalau misalnya readability itu, Prof, kan dia itu Mm-mm. kalau di literatur review, kalau misalnya readability-nya itu lebih jelas, berarti potensi greenwashing-nya itu lebih rendah. Artinya dia dapat skor yang Mm-mm. lebih besar gitu, Prof. Jadi sebenarnya Mm-mm. ini tuh untuk dipakai di LLM-nya aja, Prof, gitu.
Oh, ya itu sih nggak harus saya ya. Ya maksudnya saya ingin tapi saya belum tentu ada waktu untuk melihat itu gitu. Jadi Oh, kamu gunakan aja logik kamu dan kamu punya tools banyak untuk menguji logik kamu kan? iya benar, Prof. Ya itu. Berarti ini dicantumkan kayak diuji pakai expert validation juga gitu, Prof. Iya, ya Oh, siap. harus, ya harus dituliskan gitu. Baik. Semuanya harus tuliskan, tapi caranya kan caranya kan ada yang obvious, ada yang ragu gitu ya. Kalau kalau hanya merubah dari teks menjadi semacam indikator, meaning dari indikator itu kan kalau dulu butuh domain expert gitu ya. Tapi sekarang AI kan udah bisa Oh, dan siap. kamu combine dengan logic common sense-nya aja gitu. Oke, Prof. Mm-mm. Oke, gitu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, next silakan. Enggak, teman-teman. Saya nggak akan menyampaikan banyak ya, saya cuma melihat, menginginkan kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Mangga, ada lagi? Izin Prof, mungkin dari Ya, saya. ya Zain, silakan. Gimana progres? Izin share screen Prof. Ya, Eh, Kemarin kan sempat itu ya Pak untuk membuat bisnis mm-mm, prosesnya. mm-mm, Untuk BPJS-nya sudah saya buat Prof. Namun mm-mm. eh, sepertinya terlalu panjang ya Prof kalau dilihat. Nggak usah mikirin terlalu panjang, terlalu pendek. Oh Kamu baik. pikir aja, ini kan bisnis proses yang sekarang, ini bisnis proses sekarang. Eh, ini yang dari Atau, file yang eh, file 2022 Prof. enggak, iya ini bisnis proses apa ini? Dari proses bisnis BPJS-nya dari Oke, berarti ya. bukan kamu yang membuat kan? Oh maaf, ini saya membuat Prof dari berdasarkan eh, apa proses yang di eh, panduan administrasi BPJS-nya Prof. Oh ya, ya udah. Ya harus kamu kalau ngomong yang jelas gitu. Saya Ya. membuat berdasarkan panduan. Oke, ini bisnis proses BPJS. Oke, so ada pertanyaan apa? Untuk pertanyaan saya Prof, kalau untuk Mm-mm, agentiknya itu nanti eh, mm-mm, sebaiknya ditaruh di diagram yang panjang ini Prof atau yang mungkin kayak eh, AJI itu kan ya Prof di mm-mm. seperti ini kan Ini kan itu. high level. Ini high Hmm. level. Itu bisnis proses beda. Kalau Oh bisnis iya. proses itu adalah detail prosedur. Kalau AJ adalah AJ adalah detail thinkingnya gitu ya. Nah, sebenarnya thinking itu kan munculnya harusnya ada dua cara. Thinking dulu baru prosedur. Tapi kamu berangkat dari prosedur dulu baru thinking ya nggak masalah. Itu dua-duanya nggak salah menuju ke satu kesatuan. Cuman jangan selalu bukan jangan selalu ya ya bagus juga melihat punya teman ya. Oh kok Aji gitu, kok aku begini gitu ya. Tapi ya bukan berarti dua-duanya salah. Aji kalau disuruh bikin kayak gini belum tentu bisa karena kan dia nggak jelas ininya prosesnya yang mana gitu kan kan dia big proses gitu ya. Many micro proses sementara kamu jelas satu mikro proses yaitu proses apa klaim atau apa gitu kan Ya baik Prof. Berarti ya nanti jadi dua hal eh, kamu bisa tahu nggak bedanya eh, maksudnya punyamu boleh dan punya Aji tahu bedanya nggak iya Prof paham. nah gitu kan Berarti terus nanti saya masukin si apa beberapa elemen agentic AI-nya misalnya di proses ini apa di sini apa gitu ya Prof. iya, iya kayak gitu. Terus kamu Baik. propose kayak gimana agentiknya, how it Hmm. works, bagaimana praktikalnya, terus bagaimana programnya, bagaimana ininya, bagaimana mitigasi resikonya. Itu kan. Jadi semua proses ini ya nggak usah semua kamu mana yang potensial besar harus diganti otomasi. Ada proses-proses yang nggak bisa diganti otomasi. Nah itu adalah kerjaan kamu mengidentifikasi mana yang bisa diganti, mana yang tidak bisa diganti atau tanya itu Mas Mas Anies boleh nggak ini diganti
Sampai sekarang kan kita belum tahu mana yang akan diganti, gitu kan? Hmm. Eh, iya, Prof. Baik. Nah, itu yang ditunggu sejak lama, Iya, iya. kelamaan, ya. Iya, baik, Prof. Baik. Eh, Ya, ada lagi. cukup, Prof. Itu saja, Prof. Ya, ya, oke. Ya, terima kasih banyak, Prof. Silakan, silakan. Oke, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Enggak? Prof, saya izin bertanya. Ya, silakan siapa? Devina, Prof. Devina, ya, mangga. Saya sekalian share screen ya, Prof. Mm-mm. Terakhir itu kan tentang komparatif buat ininya, ketentuannya. Nah, saya udah bikin komparatifnya, Prof. Tapi Mm-mm. di sini tuh jadinya bentuknya lebih panjang dari yang seharusnya gitu. Seharusnya siapa yang bilang? Oh, nggak maksudnya kalau saya masukin ke proceeding ini terlalu panjang gitu untuk komparatif. Oh, oke. Nah, ini komparatifnya karena saya tuh standarnya itu kan gabungan dari 4 registry. Terus Mm-mm. saya gabungkan lalu bikin jadinya standar baru buat yang Mm-mm. kontrak. Terus Mm-mm. menurut Prof kan harus dikomparasikan yang Mm-mm. sebelumnya dan yang sesudahnya. Setelah saya Mm-mm. komparasi hasilnya tuh seperti ini. Nah, Enggak, saya saya mau nanya dulu. Kamu model yang kamu buat itu mengcombine empat itu atau kamu bikin sendiri? Nggak ada unsur keempat itu atau empat ini hanya sebagai pembanding untuk punya kamu? yang 4 ini sebagai pembanding, tapi saya bikin standar barunya itu dari yang 4 ini, Prof. Jadi gini, pertanyaan saya gini, itu ada VCS. Bagian apa dari VCS yang kamu ambil? Bagian apa dari GS 4 GG kamu ambil? Bagian apa PV kamu ambil? Bagian apa PCI kamu ambil? Paham? Tahu ya? Paham? Jadi apa aja? Oh, kalau misalnya dari sisi kelayakan proyek, ini penggabungan karena di Gold Standard Mm-mm. itu kredit minimumnya 30 sampai 50 tahun, sedangkan di Vera itu nggak disebutkan jangka waktu minimum kreditnya itu berapa. Mm-mm. Jadi saya masukkan juga di bagian 30 atau 50 untuk Nah, minimalnya. sekarang pertanyaan saya gini, kenapa kamu 35 mulu? Kenapa nggak niru Vera? Karena kalau yang Vera itu lebih ke proyeknya itu nggak lebih ke masyarakatnya lagi gitu, Prof. Untuk eh, dampak ke masyarakatnya. Kalau misalnya Gold Vera itu ada Hmm. kuantitatifnya, Gold Standard Nah, maksudnya. ya maksud saya gini, apapun yang kamu ambil dan apapun keputusan yang kamu ambil itu jangan tiba-tiba mengeluarkan fakta baru gitu. Saya kan tadi nanya gitu ya, masing-masing kamu ambil gitu kan, fitur. Berarti kalau tadi itu bukan itu pertanyaan saya. Jadi kamu tadi ada fitur Vera yang dibandingkan dengan fitur gold standar, kamu ambil gold standar, gitu kan? Betul. Kalau kalau kita membuat fitur baru, artinya kekurangan dari Vera, kekurangan dari gold standar, kekurangan dari Vivo, kekurangan dari PCI, kamu perbaiki di model kamu. Maksudnya gitu. Jadi harus ada semacam ini justifikasi bahwa model kamu itu me, apa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada sebelumnya. Vera kelemahannya apa? Kamu perbaiki. Gold standar kelemahannya apa? Kamu perbaiki gitu. Nah, Oh, kalau kalau nggak kayak gitu, jadi nanti pegangannya apa? Jadi kualitatif kualitatif always kualitatif nanti repot nanti bingung gitu. Too much terlalu banyak aspek yang harus diperhatikan dan papernya jadi kemana-mana nggak fokus nanti. oh, baik. Berarti eh berarti saya harus bikin berarti nanti yang saya masukkan ke proceeding itu bukan komparatifnya ya, Prof, lebih ke
yang hasilnya saya itu memperbaiki apa, hasilnya Mm-mm. yang saya itu memperbaiki di yang mana, seperti itu. Ya itu kayak gitu aja ya. Oh, berarti bukan komparatif dari 4 registry dengan yang punya saya. Nah, itu nanti di justifikasi misalkan gini, saya kita punya punya buat juga misalkan kenapa harus empat, kenapa nggak satu, kenapa nggak dua saja gitu misalkan. Bisa saja kamu di proceeding dua, itu tuh pilihan gitu ya. Atau empat-empatnya nanti di jurnal. Sekarang dua aja atau satu aja atau nggak ada komparasinya. Terserah kamu mau yang mana. Kan ceritanya kamu mau apa yang ditunjukkan gitu. Kan kamu buat model. Terus pertanyaan kita kan ngapain buat model sementara di luar udah banyak. Jadi kamu harus membuktikan bahwa model kamu eh, memperbaiki problem-problem yang ada di luar. Tapi nggak usah semua yang penting saja yang dituliskan gitu. Baik, baik. Paham, Prof. Oke, berarti untuk saat ini eh, saya nggak usah komparatif dari 4 dulu ya, Prof ya. Biar fokus di Ya, MRV-nya. ya komparasi nanti aja di jurnal. Tapi ya kamu tetap bisa dipakai itu. Semua yang kalian lakukan sekarang itu kalau nggak muncul di proceeding, nggak akan muncul di jurnal. Karena kalau kamu udah selesai muncul di proceeding, jurnalnya mau nulis apa nanti? Kan gitu. Oh ya, Prof mau Ya, nanya. Standarnya kan ini tuh awalnya saya emang berasal dari mengacu dari 4 registry ini kan. Berarti mm-mm. harus saya ubah lagi sesuai saya tuh memakai acuannya berapa registry. Seperti itu atau gimana ya, Prof? Ini pertanyaannya apa? Harus up? Nggak ada harus itu. Harusnya Baik. gimana, Mas? Kan saya ini tuh saya udah bikin standar yang sesuai dari 4 registry. Berarti eh, Berarti sa- kayaknya bahasa kamu agak membingungkan deh. oh Kamu iya. membuat standar memperbaiki empat begitu. Enggak, saya membuat standar yang eh, referensinya dari 4 registry. A- Apa maksudnya referensi itu? Caranya Eh, atau apa? Ketentuan untuk di-approve menjadi carbon credit si proyek mangrove-nya. Oh, oke, saya ngerti. Kamu baru bilang sekarang. Jadi kamu bikin mangrove yang sesuai dengan empat ini, gitu kan? Betul. Kenapa nggak satu? Kenapa Kal- nggak dua? Karena saya pikir dari 3 ini tuh yang biasanya dipakai atau 3 registry ini tuh yang yang mempunyai metodologi buat eh, pengapproval si carbon credit proyek mangrove, Prof. Jadi saya masukin 4-nya ini. Katanya tiga. Gimana? Katanya tiga tadi. Tiga atau empat? 4, Prof. 4. Ya, berarti kamu kalau membuat itu, jadi kebaruan kamu apa? Karena empat-empatnya sudah ada project karbon buat mangrove. Terus kamu buat apa? Tapi kan di setiap registry itu beda-beda gitu, Prof. Metodologinya beda juga Nah, ketentuannya. nah, ya itu yang jadi pertanyaan saya. Kamu membuat yang apa? Kalau kamu membuat kelima, kamu juga beda-beda dengan empat yang lain gitu loh. Jadi saya bingung apa kontribusinya gitu loh. Jadi apakah kamu memperbaiki, berbalik lagi ke pertanyaan tadi saya, kamu memperbaiki yang keempat itu setiap kekurangannya kamu masukin ke punya kamu, atau kamu hanya menambahkan satu lagi sehingga orang makin bingung. Udah ada tiga, empat sekarang tambah lima gitu. Ngerti nggak maksud saya? Paham. Kalau yang dari tujuan awal saya sih untuk memperbaiki, Prof. Berarti kamu kata memperbaiki itu memperbaiki dari empat ini atau memperbaiki dari dua atau dari satu? Memperbaiki dari 4 ini. Ya, oke. Berarti berarti itu harus dibuktikan. Kalau kamu perbaiki dari empat ini, kamu bisa lebih apa, lebih apa, lebih apa. Dan sebelum kamu memperbaiki, kamu juga harus tahu kenapa masing-masing itu punya kekurangan, gitu kan? Oke, baik, Prof. Ya, jadi tolong, tolong, tolong disetir sendiri. Ya, kamu ngelit riset kamu. Jadi jangan, jangan kamu bingung. Bingung itu terlihat dari cara kamu mengkomunikasikan riset kamu.
Gunakan bahasa yang efisien. Gunakan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa mau kamu apa. Kalau kamu em, berceritanya susah, nanti susah juga nulisnya gitu. Ya, Baik, baik. Baik, Prof. Nanti saya revisi kembali sama saya lebih ditekankan kembali tujuan dari mm-mm. pembuatan standar baru ini gimana, Prof? Oke, Baik, oke, terima kasih, silakan. Prof. Ya, oke. Ya, nextnya siapa lagi? Silakan teman-teman. Ini banyak nih belum ada yang ngomong. Biar cepet aja. Saya sih juga nggak pengen lama-lama ya karena malam udah agak teler juga. Mangga siapa yang mau ingin ditanyakan di risetnya? Mungkin saya, Prof. Ya, silakan Nadif. Kemarin kan saya udah ngirim bab satunya, Prof. Nah, untuk bab dua ini Mm-mm. saya udah langsung mengerjakan aja atau nunggu bab satu saya di ACC dulu ya, Prof. Waduh, saya nggak baca lagi bab satu kamu, Nadif. Ya, kamu cerita aja bab satu kamu. Bab Ngomong, satu silakan. lebih ke baru pembahasannya MRV-nya gitu sih, lebih ke kayak Eh, pemanfaatan MRV untuk industri itu gimana sih yang tadinya carbon project mereka itu harus manual, kalau pakai blockchain itu bagaimana kira-kira implementasi dan mm-mm. manfaatnya. Lebih ke kayak gitu sih, Prof. Bab satu saya ceritanya. Nah, bab satu itu definisi gitu ya, kayak Ya, gitu-gitu ya. definisi gitu-gitu, Prof. Nah, tujuan riset ada nggak di bab satu? Ada tujuan risetnya. Apa itu tujuan risetnya? Bentar, Prof. Saya baca dulu. Sama ini, Prof, mau sekali nanya buat wawancara nanti itu, misalkan saya Hmm. wawancara Hmm. ke perusahaan, itu ada kayak harus dari perusahaan yang kayak gimana atau bebas ya, Prof? Kira-kira kriterianya. Kan waktu itu pernah ya kita meeting waktu itu dengan perusahaan apa yang meeting riset yang nggak dapat grant itu ya. Ingat Iya, nggak itu waktu itu? kan, iya, itu kan lebih ke kayak aja third party gitu kan, Prof. Dia apa? Third party. Dia, iya, dia kan lebih ke kayak mandiri itu nanti minta tolong ke dia buat ngebikinin perhitungan project karbonnya gitu. Kamu maunya apa? Nah, Maunya saya, first party. iya, saya itu kebetulan ada, bapak saya itu ada kenalan untuk yang kayak ngerjain karbon project gitu, tapi di bagian ini, Prof, kayak TNT gitu, bahan peledak. Enggak, maksud saya tuh kalau apa kenapa third party sama first party itu emang ada hubungan? Maksudnya kamu kamu risetnya kan ya tujuannya apa sih? Saya masih bingung tujuannya ngapain itu. Tujuan penelitian saya itu untuk mengevaluasi potensi dan tantangan penerapan teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem MRV. Habis itu merancang model konseptual MRV berbasis blockchain yang dapat diimplementasikan secara strategis dalam ekosistem pasar karbon Mm-mm. Indonesia. Nah, sekarang kalau kita mau menetapkan MRV, apakah itu bisa third party atau harus harus yang bersangkutan, harus orang yang Ah, bersangkutan. Kalau terpati bisa sih, Prof. Soalnya kan waktu itu yang Nah, iya, kita, iya kan. Lah iya kan makanya saya bingung pertanyaan jawaban kamu tadi. Kenapa third party eh, third party nggak boleh gitu kan? Nggak ada halangan kan? nggak Kan ada, Prof. mereka malah mungkin lebih ahli ditanyain eh, menghitung apa metodologi untuk MRV dibandingkan orang di industri sendiri gitu. Misalkan orang mandiri ditanyain bagaimana menghitung MRV, mana tahu gitu. Mereka bisnisnya bukan di situ, gitu kan? Oke, Prof. Berarti nanti saya coba reach out yang waktu itu kita coba Zoom itu ya, Mm-mm. Prof. Iya, tapi sebenarnya di Indonesia banyak banget kamu orang-orang tentang karbon-karbon itu MRV segala macam tuh banyak sekali ya. Jadi bisa ditanyakan. Ada juga ACEXI itu ya, Asosiasi Karbon apa gitu ya. Bisa di reach out di sana. Oke, Gitu ya. Prof. Iya, Prof. Ya silakan nggak usah nungguin kalau saya sih ya apa namanya tulisan itu formalitas lah. Yang paling penting itu kamu ngapain, terus apa aspeknya itu lebih penting buat saya. Percuma kalau tulisannya ini terus
cara risetnya salah. Yang penting adalah metodologinya kalau menurut saya. Oh, Gitu ya. oke, Prof. Ya, Prof. Ya, Oke, makasih, Prof. ya silakan. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman. Mau nggak? Apa kan ada yang didiskusikan? Ini yang sudah submit proceeding sudah mulai nulis ini ya, jurnal ya, teman-teman. Eh, ya Pak, izin bertanya juga Pak, untuk Mm-mm, jurnal itu berarti kan belum, maaf, berarti mm-mm. tiap jurnal itu kan beda-beda ya, saya lihat untuk Oh ya, template ya, ya, formatnya, berarti kita cari mungkin beberapa yang ditargetkan gitu Pak, untuk ya, ya, apa ya. strukturnya. Oke. Nah, kemudian kalau saya kan waktu proceeding itu fokusnya pada aspek reinforcement, sementara kalau jurnal Mm-mm, itu rencana untuk bahas secara keseluruhan ya Pak, dari mm, AI untuk change management. Nah, itu mm-mm. untuk model yang saya buat khusus untuk reinforcement itu apakah dikembangkan lagi atau gimana Pak di jurnal? Boleh sama, detailnya Hmm. aja dikembangkan, boleh juga dikembangkan, nggak ada ketetapan. Kalaupun kamu mau sama juga nggak apa-apa. Kalau sama kan penulisnya juga kamu juga, jadi nggak apa-apa. Hmm. Tapi yang ditekankan di jurnalnya story yang lebih komprehensif tentunya. Tapi gambarnya sama atau berangkat dari hal yang sama boleh, hal yang sama dikembangkan lagi boleh gitu ya. Jadi itu nggak ada ketentuannya. Oke, baik. Gitu. Kemudian untuk referensi saya juga lihat kan kalau misalnya di jurnal itu biasanya lebih Mm-mm. banyak ya referensinya Pak. Apakah ada gambaran range gitu kurang lebih berapa sampai berapa untuk referensinya? Oh itu beda-beda. Kalau kamu Hmm. kalau kamu review paper itu pasti banyak itu ratusan itu. Tapi kalau kamu Hmm. riset, kalau riset kayak kamu kan riset kan, ya riset mah Iya, Pak. nggak usah banyak, nggak usah sebanyak review. Yang kamu butuhkan aja buat apa ide kamu gitu ya. Cuma ada 50 ya masukin 50. Kalau review itu bisa sampai 200, bisa sampai banyak gitu ya. Karena segala aspek akan dibahas di review ya. Misalkan membuat taksonomi, nah itu kan ya ya bisa jadi luas juga ya, tapi bisa juga taksonomi yang sempit juga bisa. Tapi biasanya yang laku yang luas. Keluas itu biasanya jurnalnya banyak. Nah, Hmm. Oke. satu lagi itu kalau mau buat publikasi jurnal, ya tentunya ada jurnal tujuan ya, skopnya segala macam. Terus yang kedua harus dilihat itu em, eh, nulisnya nulis nulis aja ya, nulis nulis gitu tulis aja dulu. Tapi pada saat sudah selesai, nanti kan ada ini jurnal jurnal A cuma 9.000 kalimat, jurnal B cuma 6.000 kalimat, jurnal C bisa 15.000 kalimat. Nah, itu yang penyesuaiannya kan harus harus bisa fleksibel. Kalau nggak diterima di A harus ke B, harus ke C itu kan kadang dari kita sudah punya 15.000 terus tiba-tiba suruh nurunin jadi 8.000 kan setengah mati itu. Nah, Hmm. itu concern yang apa namanya yang perlu diperhatikan apalagi kalau kalau tulisannya sudah sangat penting semua gitu ya. Berarti harus merubah lagi strukturnya supaya bisa. Nah, itu yang menurut saya hal yang paling merepotkan tuh di situ Oh gitu. iya Pak. Kebetulan saya Ya, juga kemarin kan berubah conference-nya beda ini ya, ya, format ya Pak. Rasa ya, rasa. betul, betul. Jadi kalau Oke. jurnal sih sebenarnya lebih lebih mudah karena jadi kalau ada jurnal misalkan Elsevier, Springer, eh Taylor Francis segala macam itu rata-rata inilah rata-rata nggak terbatas ya, maksudnya nggak terlalu dibatasin ya. Tapi kalau Emerald itu aduh biasanya cuma 8.000 6.000 gitu. Jadi kalau kita mau menyajikan riset yang komprehensif dalam 6.000 kata kan PR sendiri harus banyak-banyak baca Emerald, gimana sih mereka ininya. Nah itu gampang kalau misalkan risetnya itu kuantitatif karena angka ya. Tapi kalau kualitatif kan repot nanti. Itu Oke. jadi problem sendiri. Oke. Berhubung dengan
tadi Pak, kalau misalnya di proceeding kan eh, kita bisa lihat timelinenya conference gitu. Kalau misalnya conference-nya eh, Ya, apa rejection atau acceptance date-nya kapan, terus kita bisa targetkan mm-mm. untuk plan B-nya. Nah, kalau untuk jurnal itu bagaimana Pak? Jurnal itu sulit sekali, sulit sekali. Jadi ada beberapa jurnal yang nuliskan ini apa time to first decision ada yang cuma 2 hari atau 3 hari. Artinya 2 hari 3 hari itu menunjukkan kalau kamu ditolak, kamu udah tahu. Tapi biasanya dari misalkan 2 hari 3 hari nggak ada kabar, berarti kamu terus. Nah kalau udah terus itu nggak ditolak itu nggak tahu kapan selesainya. Tapi jadi mas yang jadi ini adalah makanya saya bilang ya submit secepat mungkin ya, seberes secepat mungkin. Jadi sehingga nanti masalah publik, masalah sudah publish apa enggak itu di luar kuasa peneliti. Kalau kamu nggak publish terus intinya masih diproses ya bukan salah kamu gitu. Gitu. Oke Pak. Dan mungkin terakhir Pak, terkait eh, Mm-mm. indexing Scopus, mungkin pengalaman Pak Hmm. Andri itu yang membedakan Q1, Q2, Q3, dan Q4 tuh ada apa aja Pak di jurnalnya? Sebenarnya kalau jurnal itu nggak jurnal mah sama aja ya. Artinya dalam konteks kita mau menyasar tentunya Q2 dan Q1 itu sulit ya. Maksudnya persaingannya akan sulit gitu. Jadi cerita bagus, riset bagus belum tentu diterima juga ya. Karena saingannya banyak atau karena editornya nggak concern dengan itu. Ya kamu kita punya cerita bagus tapi ditolak bukan karena jelek, tapi karena memang nggak fokusnya si editor. Nah jadi apa namanya ya ambil Q2, Q1, Q3, Q4 tuh saya sih nggak masalah gitu ya. Tapi jangan jurnal yang nggak jelas gitu itu nomor satu. Jadi jurnal apa sih bedanya jurnal jelas sama nggak jelas? Yang jelas itu publishernya jelas. Jadi kalau jurnal-jurnal yang ada di tempat-tempat yang publisher jelas ya pasti bagus ya gitu ya. Atau bisa dicek nanti dia udah lama di Scopus dan sebagainya ya. Terus juga oh ya kalau milih jurnal eh, pilih yang hybrid ya. Sorry kok hybrid. Yang subscription based atau hybrid ya. Jadi kalau hybrid itu bisa open bisa subscription. Karena kalau kita pilih open kamu udah submit, terus ternyata kamu pilih open access, terus biayanya misalkan 3.000 4.000 dolar kita nggak bisa bayar gitu, gitu ya. Jadi harus ambil yang subscription itu nggak bayar. Jadi kalau jurnal fully open access harus dicek itu harganya berapa, ya. Kalau detail itu ada tarifnya itu. Kalau nggak salah Q1 itu 25 juta, itu termasuk kecil itu. 25 juta itu berapa sih? 1.500 apa berapa gitu ya. Jadi kalau udah 2.000, 3.000 ya udah ada out of budget gitu. Gitu Aji. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Aji masih ada lagi yang tanyain? Eh, Prof, Cukup saya Pak. ada sedikit yang mau disampaikan, Prof. Kan saya Iya. butuh kuesioner buat ke expert validationnya nanti. Saya izin menyantumkan nama Prof ya di kuesioner soal biar lebih kredibel gitu, Prof. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Aji ada pertanyaan lagi nggak? Mewakili teman-teman. Teman-teman nggak ada yang nanya, aku tanyanya ke Aji aja terus. Concern-concern yang lain yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada lagi teman-teman? Mungkin saya mewakili yang di lab dulu Pak. Belum ada Oh pertanyaan iya. lagi. Belum ada lagi. Oke. Belum Pak. Ini yang lain ada nggak? Anissa gimana Anissa? Kamu udah submit bukan Anissa? Udah submit kalau nggak salah. Arazi gimana Arazi? Wah, nggak ada Ini Pak jawaban. untuk Ya, halo Pak. gimana? Ya, Ya, gimana? untuk saya sendiri lagi di ini Pak di bab 4. Saya izin nanti melalui chat ya Pak karena mungkin agak ada yang mau nunjukin beberapa hasilnya. Oke, Baik Pak. silakan. Kamu apa sih, Arazi? Yang sukuk Pak. Oh,
Iya Belum Pak. belum Nah, mungkin belum conference ya? Belum submit ya? belum Pak, masih di bab Oke. 4. Masih disusun. Marsha gimana Marsha? Oke. Hadir, Prof. Ya, ya tahu saya kamu Oh, hadir. iya. Kalau dari aku, abis kemarin submit paper, terus masih nunggu LOA-nya, pengumuman itu 25 November, Prof. Ya, tapi kamu jangan berhenti. Ya, kamu nunggu, Oke, kamu kamu kerjain terus aja. iya, siap, Prof. Aku sambil coba-coba untuk ke jurnalnya, paper riset ke jurnalnya. Iya, oke, gitu aja ya. Oke, makasih, An, Prof. ya, Zahria gimana Zahria? Oh ya Pak, saya kan udah fix topik yang terakhir itu sama Bapak. Jadi kan Hmm. nggak cuma DeFi tapi digital asset juga. Terus saya nemu, Kamu kualitatif ya jadinya. iya Pak, Oke, yakin. Maksudnya nggak, bukan masalah yakin. Kamu kan kemarin kuantitatif, sekarang mau kualitatif. Jadi menyesuaikan ya. iya Pak, Oke. iya Pak. Saya sudah ini juga sih Pak, nyari literatur reviewnya di Scopus. Terus kalau nyarinya itu kan broad term dulu ya Pak, kayak keywordnya itu Hmm. common Hmm. word dulu. Terus Hmm. udah dapet hasilnya itu ada 5.000, terus sampai di narrow down itu ada 400-an. Terus saya juga udah cari di WOS juga, Web of Science. Hmm. Kamu pakai Scopus AI kan bisa? Iya Pak, Bisa nggak? bisa. Pakai? Ada Scopus sama WOS juga, saya cari 2. Ya, iya. Scopus AI pakai kan? Pakai Pak. Ya, ya udah itu kan lumayan tuh buat me, apa memfilter reference ya, kayak Iya, gitu ya. Terus iya. ada pertanyaan? Terus saya kan udah ngumpulin sekitar 25-an ya Pak. Hmm. Jadi kalau buat ini kira-kira berapa ya Pak sampai literatur reviewnya? Loh, Yang saya masukin ke maksudnya notebook LM. ya itu tergantung domainnya. Ada domain yang sangat, kamu apa domainnya? Domainnya Hmm. yang proceeding Pak. Iya, ya, maksudnya kamu riset kamu total judulnya apa? Ya, apa tentang apa? Tentang itu Pak, gimana eh, bisa mendorong inovasi di digital asset dengan regulatory compliance. Oh, itu kan Regulatory embedded gitu, embedded regulatory. kamu kumpulin itu kamu lihat POJK ya. Oh Ya, ya Pak. POJK tentang ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang banyak sekali aturan-aturan supaya terregulasi. Berarti kan kenapa harus diregulasi? Kamu harus risiko segala macam banyak banget itu. Jadi resiko-resikonya udah banyak sekali diidentifikasi gitu ya. Iya, Termasuk dampak dari resikonya dan dampak dari resiko gitu ya. Karena kan iya Pak. di aset uang atau representasinya, berarti kan nanti ada, saya nggak tahu apakah kamu ngomong real world asset atau yang lain gitu juga. Berarti kan trust nanti. Kalau nggak ada trust kan ekonomiknya nggak jalan gitu kan. Jadi Iya Pak. tujuannya kan trust dulu gitu ya. Oh Trust ya. ke market, trust ke player, dan trust ke regulatory. Nah, terus kalau sudah itu, terus kamu membuat apa? Framework atau Eh, apa? iya Pak, framework. Oke. Saya Frameworknya khusus jadi, Indonesia atau apa? eh, nah kalau regulasinya yang belum ada kayaknya atau yang novel gitu Pak, Indonesia. Indonesia itu termasuk regulasinya bagus loh. Kalau tentang Oh, digital asset, oh coba ya, negara lain belum tentu. Kamu pelajari deh itu peraturan OJK, sangat-sangat lengkap tuh. oh Ya, ya. kalau kamu nemu hal yang nggak lengkap ya boleh kamu teliti. Kalau menurut saya mungkin saya juga mungkin kelewat ya. Menurut saya Indonesia termasuk yang paling bagus. Iya Pak. Kan saya baca yang ITSK itu ya Pak. Tapi kalau di Hmm. ITSK itu regulasinya lebih ke kayak penyedia layanan eh, dompet digital gitu Pak. Ya, tapi kan ini juga masuk ke dalam ITSK. Memang Iya, pemain major playernya adalah
payment. Tapi Iya di Pak. luar payment kan financial activity kan nggak hanya payment. Iya Pak. Kalau yang di Indonesia yang digital asset sepertinya belum sih pakai yang NFT gitu Pak. Coba lihat sandbox-nya OJK, ada Oh iya Pak. aturannya. Iya Pak, nanti saya cek. Terus saya mau izin share juga Pak, ini ada jurnal yang saya acuh. Nah ini, cuman ini. Hmm. Nah jadi saya nanti rencananya mau pakai Prisma juga Pak. Iya, itu berarti literatur review. Nah ya. Nah tapi dia itu frameworknya hasilnya seperti ini Pak. Oke. Oke, nanti Nah, mungkin sekarang pertanyaannya nanti kan apa sih bedanya punya kamu dengan mereka? Jadi kamu harus ya, identifikasi apa kejelekan mereka. Bukan kejelekan, apa kekurangan mereka. ya Pak. Nah terus kalau ini kan ada data juga ya Pak. Dia itu ada AML sama KYC Compliance Scores by Hmm. Nations. Nah ini tuh datanya ada Pak setiap tahun. Nah saya bisa pakai juga Pak. Ambil dari Ya, situ. ya. Iya, enggak, maksudnya apa yang dia tampilkan dan kamu bisa tampilkan, berarti kamu harus lebih dari dia gitu. Oh iya Pak. Kalau apa yang dia punya terus kamu punya juga, apa apa bedanya nanti? Jadi kamu harus lebih Iya unggul. Pak. Kamu nanya di sana papernya berapa, kamu harus lebih unggul, harus lebih baru, itu kan? Iya Pak, siap. Oke, oke, Oke Pak. oke. Terima kasih Pak. Yuk, siapa lagi ya tadi ya? Lulu gimana Lulu? Eh, Lulu nggak ada ya? Aureli gimana Aureli? Halo Prof, Ada kemarin nggak? sudah berhasil deploy kontraknya, terus udah bikin grafiknya juga di Python. Mungkin Mm-mm. finalization-nya saya kirim ke Prof besok ya. Lagi rapiin tulisannya. Final session apa nih, paper atau apa? Iya, proceeding ya, Oh, iya, papernya oke. biar di-review. Kamu direview dulu sama Pak Heri deh. Saya besok sampai Minggu nggak ada di Bandung. Habis besok sampai Minggu. Oh, boleh. Sebenarnya sering ke Pak Heri juga sih, Prof. Boleh sih nanti saya kirim ke Pak Heri Ya, dulu juga. ya. Oke, Oke. Nicoleta, gimana Nicoleta? Ada Nicoleta? Nggak ada. Gladiva gimana Gladiva? Ya, malam Prof. Kalau saya sekarang udah di pelabelan di Mm-mm. Cognite-nya. Kemarin udah ternyata generate-nya lumayan butuh proses karena mencocokkan hasil Mm-mm. LUS sama teks yang ada, Prof. Gitu, Jadi Prof. kamu kan kamu pakai LLM untuk satu emosi, satu personality ya. Itu yang saya pegang, bener nggak sih? Iya, iya, Prof. Pelabelan dengan LLM-nya di Ah, Big Five dan LUS-nya. jadi kamu jangan ngomong LVC, kamu ngomongnya lebih ke emosi. Iya. Psikolinguistik. Ah, apa namanya? Psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Emosi bukan ya? Kalau emosi itu yang B5 itu kepribadian, Prof. Oh gitu. Mm. Apa sih bedanya kepribadian? Itu kan personality ya, yang big five personality. Kalau psikolinguistik itu apa? Yang analitik, tone, seperti itu, Prof. Nah, ya coba apa sih bedanya? Bedanya apa coba? Tahu nggak bedanya? Nah, saya juga nggak tahu. Makanya kamu harus tahu, harus bisa jelasin saya. Itu yang bisa jawab itu biasanya orang-orang psikologi, kan kita bukan orang psikologi nih. Saya mungkin pernah pernah tahu, tapi saya sekarang lupa. Tapi kamu harus tahu apa bedanya personality, Big Iya. Five atau MBTI, kan itu namanya sama itu. Dan apa LIWC? Apakah mereka apa sih yang diukur apanya sih gitu? Tentunya aspeknya beda ya. Mm. eh eh, Terus kamu uraikan dalam kata-kata. Oh, oke, Prof. Eh, Kan dulu si Anissa sama si siapa Ova udah melakukan, mungkin Mm. tertulis juga di papernya, tapi kan saya lupa. Atau kamu ingat sekarang? Eh, Kalau berdasarkan papernya, Prof, Hmm, psikolinguistik itu when small words foretell academic access, the kalau personality itu
Eh, Ntar dulu. Yang pertama, kalau psikolinguistik itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Apa? eh, Sebentar, Prof. Saya cari dulu di jurnal. Jadi kalau psikolinguistik itu, Prof, dia gabungan linguistik, post and comment data analisisnya, kemudian dengan psikologikal dari teksnya itu, Prof. Jadi menghasilkan yang analitik, cloud authentic, dan emosional itu. Kalau personality Nah, dia iya ya. ke Sekarang personality saya tahu karena saya yang buat kan. iya, Nah, Prof. itu sebenarnya psikolinguistik juga sama aja sama personality. Itu dari language jadi personality. Hmm. Nah, kalau ini apa? Saya kok namanya emosi, tapi bukan emosi kata kamu. Itu apa itu yang namanya apa tadi analitik, apa itu apa gitu ya? Ngerti ya maksud saya? Oh ya. Nah, saya kan nggak ngerti tuh. Nah, atau mungkin kamu nanti nambah namanya emosi misalkan. Kan opportunity juga papernya jadi lebih lengkap. Ya Oh, bisa. konstruk itu kamu jangan 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 hanya fokus teknik gitu loh. Hmm. Teknik memang penting ya. Kamu milih LLM itu penting, tapi kamu harus memikirkan why MBTI, why LIWC, and why not emotion. Nah, itu coba didiskusikan. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu didiskusikan sama saya, bukan hanya masalah technical. Selama ini kan Claudiva diskusi sama saya kan teknik-teknik mulu kan. Oh ya, Prof. Ya, kalau teknik mah bisa nanya kakak kelas, bisa nanya ini ya. Oke, gitu ya, Claudiva ya. Baik, Prof. Akan saya coba carikan. Ya, Ya. ya, Terima kasih, oke. Prof. Ya, ya. Aditya gimana Aditya? Ada nggak Aditya? Eh, ada Prof. Ya, Halo, ya tidak silakan. suara. Ya, Oke, silakan. dulu itu saya coba cari koneksi saya, eh, ada yang dari Pertamina tapi tidak di perusahaan khususnya gitu, Prof. Jadi ini Ya, masih kirim email, lanjut bikin untuk metodologi dan frameworknya, ntar lagi selesai. Cuman 3 hari ini sakit, Prof. Saya, Prof. Dari hari Jumat. wah, kamu Jadi ini apa? masih sambil Sakitnya apa? Terlalu banyak begadang, terlalu kehujan-hujanan, apa kurang makan? Nah, itu kan, ah, semuanya, Prof. Makanya ya tidak ampun. teratur dan ini apa begadang untuk cari-cari informasi, Prof. Ya, Seperti itu. yang lain juga gitu ya. Jadi artinya Hmm. eh, em, sibuk Ini di juga depan masih komputer, ah, sibuk depan komputer mungkin tuh bukan berarti kita eh, eh, lupa buat physical activity or eating ini ya, healthy ya, gitu ya. Prof. Ya ini udah mulai membaik, Prof. Dikasih obat 3 hari, Prof. Jadi Mas udah mulai mengerjakan kembali, Prof. Semoga Iya, cepat ya, selesai dan bisa iya. saya kirim Prof untuk dikritik dan Mm. dievaluasi, Prof. Kamu pembimbingnya cuman saya. Ada Bu Dian sudah saya hubungi, Ah, cuman hmm. ada sedikit mungkin miskomunikasi aja, Prof. Coba saya Hmm. hubungi. Gitu. Budian kan sering di kampus, kamu bisa datengin. Oh iya, baik, Prof. Mungkin besok kalau tubuhnya udah ini, saya coba Hmm. kontak beliau dan bimbingan Hmm. langsung, Prof. Gitu. Oke, Baik, Prof. oke, Maaf, sebelumnya, Prof. ya. Terima kasih. Kinan gimana Kinan? Ada nggak Kinan? Halo bro. Ya, gimana? Oke. Saya kemarin sudah submit ke apa yang Oh konferensi iya, kamu Prof. udah submit ya? Oh iya ya. Iya. Iya, Sekarang oke. lagi mau scraping data lagi buat kebutuhan jurnal Prof. Oke. Oke. Oke Prof. Ini Terima kasih iya banyak. ya. Apa? Iya ya. Iya ya nggak apa-apa. Oke Saya oke. lupa. Ini Atifa gimana Atifa? Ada nggak Atifa? Iya, Prof. Saya Ya. hadir. Jadi kalau saya sekarang sih masih untuk ngedat menuju proses data cleaning, sehabis scraping dan menghilangkan noise dan lain-lain. Terus kalau Bapak kan Hmm. kemarin sempat um, berpesan, gimana sih nanti kamu cara mengambil data yang berkualitasnya gitu. Kalau Hmm. untuk data yang berkualitas, jadi ada manual dulu Pak, biar
modelnya nanti mengerti apa yang kita Mm-mm. inginkan. Terus pesan dari Bapak juga, orang Indonesia apakah Ini kamu kalau risetnya apa sih? tentang mental health, Pak? Oh, kenapa sulit? Emang sulit ya? Emang milihnya itu ya? Iya pertama karena saya HR, terus ya masa penjurusannya HR, terus saya juga koordinasi sama Ratna untuk Bu Ratna bilang Oh, kalau tolong Bu Ratna. ya Iya, iya. dikentalin gitu HR-nya, Oke. gitu Pak. Nah, jadi kamu mau HR sama data analitik ya? Iya, masuknya ke situ. Oke. Jadi data analitiknya gimana? Untuk data analitiknya nanti berarti prosesnya itu yang Bapak bilang pesan kemarin, apakah orang Indonesia kalau mau melakukan suicidal itu bunuh diri, itu jadi bukan bagian situnya Pak yang di riset. Jadi yang di Hmm. riset ini adalah dari kalimat atau tweet orang tersebut kita mendeteksi, maksud dalam satu kalimat kita mendeteksi emotion, sentimen, dan tendensi Oke. suicidalnya gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Nah, ini apa yang membuat klasifikasi tendensi itu siapa? Apakah sudah ada riset-riset sebelumnya? Iya, sudah ada framework-nya. Nah, sekarang ada berapa framework? Yang saya ambil itu, saya ambil dari satu jurnal, satu framework, di mana satu framework ini isinya itu ada 3 kategori. Pertama emotion, emotion terdiri dari 7 kelas, senang, sedih, maaf jijik, terus kaget dan lain-lain, terus ada sentimen, positif negatif, ambigu dan netral, dan yang terakhir yang ketiga itu dia biner, tendensi suicidal dan non tendensi suicidal. Terus gimana cara mengklasifikasiinnya? Masuknya ke emotion yang mana, itu saya ada jurnal pendukung lagi. Jadi caranya adalah dalam satu kalimat kita melihat beberapa kata. Jadi gimana ya Pak, misalnya dalam satu tweet itu ada dia menyebutkan kata marah. Kata marah, terus, marahnya ini disebutkan dalam 3 kali dalam suatu tweet, misalnya seperti itu. Selanjutnya nanti kita lihat, dan mesin learning akan melihat ritmenya juga, gitu Pak. Nah, saya kritik kalau kita lihat kata ya. Kata itu adalah pendekatan bahasa yang sangat kuno. Di zaman kita melakukan sentimen analisis positif negatif, marah itu negatif ya. Tapi ada kata tidak marah jadi dia positif gitu. Jadi itu udah kuno. Sekarang itu udah zamannya LLM. Melihat itu tidak hanya tertulis marah atau tidak marah, dituliskan semua satu kalimat panjang kita terlalu tahu konteksnya. Makanya orang pada pakai LLM semua karena metode-metode yang berbasis kata itu udah obsolete. Jadi caranya kamu harus mengganti itu. Makanya tadi si Gladiva tadi juga pakai LLM karena yang dilakukan riset sebelumnya dia nggak pakai LLM itu masih urutan kalimat itu. Sedangkan LLM itu bisa satu paragraf, bisa satu dokumen, bisa satu bab. Tahu konteks semua nggak per kata, tapi the whole story gitu. Nah, kalau kita ngerti NLP juga kayak gitu. Udah nggak kayak model kalau ada kata ini dia nanti gini itu enggak. Itu udah terlalu kuno ya. Itu yang pertama, Atifah. Iya Terus Pak. yang kedua, dari banyaknya framework tentang suicidal tadi, kenapa kamu pilih yang itu? Kenapa nggak yang lain? Gitu. Ada berapa banyak? Nah, itu yang perlu didiskusikan dari berbagai macam banyak framework yang ada. Let's say misalkan apa total ada 4 framework untuk mendeteksi suicidal. Tapi yang cocok 3, Pak. Dari 3 itu, terus kamu pilih satu atau kamu gabungkan tiga-tiganya. Kan itu udah ada story yang lain gitu. Bisa kamu create sendiri dan itu kontribusi gitu. Bukan ada satu kamu ambil satu enggak. Gitu. Oke Atau Pak. kamu punya 3 kamu ambil satu, kenapa nggak ngambil yang lain? Ya saya suka ini gitu. Ya tapi kalau alasannya oh ini satu ini paling bagus di antara yang lain ya bisa juga. Tapi di framework lain kan tentu ada storyline yang nggak ketangkep di framework yang lain gitu ya. Kenapa nggak digabungkan? Nah, cara pikir riset kayak gitu.
Iya, Pak. Jadi kenapa saya pakainya framework ini, setelah saya research itu rata-rata kalau untuk mental health di Indonesia, di risetnya atau ditelitinya itu berdasarkan pekerjaan, berdasarkan, mmm, umur, berdasarkan gender, seperti itu. Dan framework ini tuh kan diteliti berdasarkan emosinya. Dan framework ini belum ada yang menerapkan framework-nya, Pak. Nah, masa Tuh. sih? Coba framework suicidal berdasarkan emosi, pasti ada orang Oh, banyak punya ide kayak maaf, gitu. bukan emosinya, Pak. Maksudnya berdasarkan dalam satu framework itu kan terdiri dari 3 kategori, ada emosi, Hmm. ada Ya, bukan sentimen. maksud saya bukan gitu. Kenapa tiga? Kenapa nggak empat? Kenapa nggak lima? Karena kalau saya menerapkan dari framework yang udah ada. Ya itu itulah perkataan yang menurut saya konyol. Yang ada itu emang benar, ngeri. Jadi kalau kita itu riset itu justru bukan meniru, ya. Yang ada kita tiru bukan. Yang ada kita perbaiki. Mentalnya harus begitu. Ngerti ya, Tifa ya? Iya, Pak. Ya, jadi jangan jangan fanatik buta terhadap suatu framework. Bukan berarti saya mengkritik ya, tapi mungkin framework kamu udah benar ya. Tapi cara kamu menyampaikan itu salah. Jadi seakan-akan menutup pintu buat opportunity yang lain. Ini adalah the best. Sementara the best tadi kamu ceritakan ada tiga. Terus saya nanya, emang tiga itu the best? Kenapa nggak empat? Kenapa nggak lima gitu? Kenapa nggak ditambahin kategori-kategori yang lain? Kenapa sentimen analisis dimasukin ke situ? Sentimen analisis kan terlalu simpel untuk problem manusia. Ngerti nggak maksud saya? Iya, Pak, ngerti, Pak. Nah, jadi di challenge kayak gitu ya. Oke, terima kasih, Bapak. Jadi menurut saya kamu kurang bergaul dengan saya. Jadi kamu terlalu terbawa ke pemikiran orang HR yang tuh simplistik ya, Iya. menyederhanakan masalah. Bukan gitu. Kita riset itu justru melihat bagaimana kita merepresentasikan bahwa problem itu kompleks. Kompleks itu nggak harus disederhanakan, tapi diungkapkan, diceritakan, ditampilkan, ditunjukkan bahwa riset kita itu nggak mudah, kompleks gitu. Kalau semua problem disederhanakan, ya nggak berguna. Banyak riset-riset nggak berguna karena terlalu sederhana untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, siap. Ada lagi yang ingin didiskusikan yang lain? Siapa, teman-teman? Ini ada Mas Ilham, ada yang ingin tanyakan nggak, Mas? Iya Pak, boleh Pak. Yang Ya, saya kemarin silakan. terkait predictive maintenance itu ya Pak ya. Ya, ya, mangga. Silakan. Mungkin Halo? saya izin share screen ini ya Pak ya. Ya, silakan. Nah mungkin ini untuk tujuan penelitian saya ya Pak ya, terkait predictive Hmm. maintenance ini. Jadi Mas Ilham ini mau buat apa sebenarnya? Jadi Membuat kan di simulasi, membuat prediksi, atau mengukur apa? Kan ini macam-macam ya. Pertama, simulasi. Yang kedua, mengukur pengaruh pakai regresi. Yang ketiga, membuat model. Ini satu, dua, tiga beda-beda itu. mungkin lebih ke prediksinya ya Pak ya. Soalnya kan Tapi prediksi kemarin, di sini nggak ada. Nomor satu kan simulasi bukan prediksi. oh Kalau ya ya kalau Pak. prediksi ya bagaimana membuat model prediksi gitu. Kan gitu ya. Hmm, Mau simulasi atau mau prediksi. Dua hal yang sangat berbeda loh itu. Tahu tahu bedanya tapi kan? ya Pak, paham Pak. Ya, ya oke. Kenapa topiknya ini? Jadi kemarin itu sempat ada ini Pak ya kayak Hmm, failure lah, kegagalan di hmm, kontrol Pak di
salah satu Mm-mm. di perusahaan saya. Nah jadi Mm-mm. waktu itu nggak ini nggak ketahuan. Jadi kayak kemarin-kemarin itu atau beberapa jam sebelum dia kena failure itu masih bagus-bagus aja. Jadi saya Mm-mm. kepikiran buat sebetulnya kayaknya ini tuh bisa diprediksi gitu Pak sebelum Ya, terjadinya oke. kerusakan ini. PDM itu singkatannya apa sih PDM? Tiba-tiba ada PDM di situ. Predictive maintenance Pak. Oh, di atasnya predictive maintenance, di bawah tiba PDM ya. Jadi kalau menulis tuh jangan membuat orang bertanya-tanya ya. Oh Terus iya yang Pak. kedua, pertanyaan saya adalah, is this the problem of managerial apa engineering ini? Predictive Ini maintenance kan engineering gitu ya. ya tapi betul sih Pak lebih ke engineering cuman tapi kan nanti kalau semisalkan dia kena gagal aja tuh lebih bisa ngarah ke bagian manajemennya juga Pak ya karena bagian ke Mm-mm. cost kena ke cost juga nanti kena ke lain-lain juga Pak ya mungkin bisa kena downtime Ya, juga kerugian juga lebih ya, bisa ke situ juga arah ya Pak. ya, Mas Ilham kalau ngomong gitu ke saya sih nggak masalah ya. Jadi artinya gini, saya orang engineer, jadi saya ngerti gitu. Tapi Mas Ilham tuh nanti akan ketemu orang-orang di MM itu yang semuanya orang manajemen. Pasti pertanyaannya kayak gitu. Ya, bagaimana menghubungkan ini dengan manajerial? Kalau saya sih ngerti-ngerti aja gitu ya. Membuat model prediktif ya jelas itu berguna segala macam. Nah, bagaimana mengemas ini menjadi as a managerial problem, ya? Jadi kalau managerial problem kan ada problem dulu, baru kemudian problem itu diselesaikan dengan suatu teknologi, yaitu membuat eh, model data analitik ya, prediktif gitu. Iya. Itu ya. Yang kedua, membuat model ini kan butuh data. Datanya dari mana? Datanya dari DCS Pak. Jadi kalau dari DCS itu kan ada bisa ngeliat tren riwayatnya gitu Pak. Jadi waktu kondisi dia sebelum failure, pas lagi failure sama setelah dilakukannya perbaikan atau Mm-mm. pergantian gitu. Ya, jadi itu datanya apa? Data data time series atau data tahu ya data time series ya. Data time series itu data yang ya, apa capture berdasarkan waktu yang berbeda-beda atau data individual. Ya misalkan kalau data individual kan data kayak orang jual beli, orang membeli itu kan data transaksi, itu nggak time series kan. Saya beli berapa, besok Mas Ilham beli, nanti Mas Ilham beli berapa gitu kan. Datanya tipenya kan kita nggak tahu ya. Jadi eh, kalau saya bisa menyarankan tadi kan ini kan problem dari memformulasikan ada dua hal yang tadi saya ceritakan. Eh, ini apa yang mau disampaikan, yang kedua bungkusan manajerialnya mana ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah data. Nah, kita bisa mudah bicara datanya ada gitu. Tapi pertanyaan yang paling krusial apakah datanya bisa dibuat untuk jadi model? Dan gimana yakin kalau itu datanya cukup untuk membuat model? Nah, model itu kan tergantung model yang canggih tergantung kelengkapan dan keragaman. Kelengkapan itu datanya lengkap, apa banyak ya rekornya. Keragaman itu adalah variabelnya. Nah, kalau Jadi, nah, gimana? jadi kemarin kan saya ngambil, saya kebayangnya nih Pak ya, saya kan kebayangnya kemarin tuh ngambil datanya dari DCS tuh dia berdasarkan waktu ya Pak ya. Jadi dari saya Time ngambil, series. ya betul. Jadi kemarin saya kebayangnya saya ngambil dari jam 12 malam sampai sekitar jam 5 sore karena saya maintenance-nya itu di sekitaran jam 3 itu udah kelar. Terus saya bagi waktunya itu sekitar setiap 5 menit itu Pak jadi pengambilan datanya. Jadi kalau saya coba pakai Excel kemarin udah udah mulai udah kelihatan Pak. Jadi waktu ketika counter failure terhadap level air di level air di cooling tower itu Pak ya. Jadi udah mulai kelihatan sebenarnya kan si counterpulp sama level ini saling berkaitan ya Pak ya, interlock gitu. Jadi waktu Hmm. sudah mencapai set point, counterpulpnya harusnya nutup kecil gitu, menutup. Jadi, nah ini enggak karena dia failure tetap kebuka besar. Jadi kalau saya cek saya ambil data dari Excel terus saya bandingkan gitu, saya cek itu
kelihatan Pak waktu dia failure sama dia lagi normal gitu. Jadi dari time series akan membuat model iya dan tidak gitu ya. Failure or Betul, not failure gitu ya. betul. Nanti Nah, di sekarang variabelnya berapa? variabelnya mungkin saya ambil 3 ya Pak ya. Mungkin dari awal kondisi normal, Hmm, waktu failure, ya, sama setelah dilakukannya perbaikan gitu sih Pak, rencananya. ya, ya, ya kalau keputusannya ya tidak dan variabelnya 3 ya nggak kompleks kan modelnya simple kan ya. Ya, Iya jadi Pak. sebenarnya simple aja gitu. Ya, ya oke. Ya sebenarnya yang perlu diyakinkan itu adalah bungkus manajerialnya karena MM ya. Gitu ya. Berarti ini saya coba gali lebih dalam terkait bagian manajemen manajerialnya nih Pak ya, terkait Ya, sama gimana. kalau sudah ada modelnya tunjukin aja modelnya. Jadi nggak usah langsung. Kalau ini kan kalau ini kan menurut saya ini cuma tulisan doang ya. Ya menurut saya sih justru bobot dari riset itu berangkat dari apa yang ingin dibuat gitu. Nah, gimana pembuatan modelnya gitu. Bentar Gitu Pak, kan? saya ya boleh saya izin. Tapi kemarin saya kan salah template ya Pak ya Ah, untuk itu ininya. template mah enggak, saya nggak peduli Mas kalau Mas nunjukin ini juga teman anak saya nggak saya cek ya. Saya mah lebih peduli dengan quality modelnya gitu. Gitu ya. Boleh saya sharein sebentar ini Pak, Mau share apa? yang terkait model, kira-kira modelnya saya sempat Wis, kebayang metodenya juga sih Pak sudah. silakan. Mungkin lebih ke gini ya Pak ya. Nah, itu itu gambar C, analisis sistem itu gambar itu nggak berguna buat paper itu. Kalau mau Oh, digambarnya gambar jangan kayak screenshot gitu, jangan. oh ya Pak, Ya. siapa? Terus Nah ini, apalagi modelnya mana? Model itu kan ya oke ya itu kan orange ditampilkan ya. iya Pak. Kalau akademik nggak kayak gitu. Yang ditampilkan adalah akurasi tabel ya. Oh, iya siapa? Siapa? Sering-sering baca paper ya, jangan pakai format sendiri kayak gitu. Oh ya siapa? Hmm. Mungkin itu Ya, dulu sih Pak ya kalau dari saya. iya, iya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Iya, ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup saya tutup ya. Eh, mungkin mungkin kita tutup sekarang. Besok mungkin saya di kampus setelah jam meeting kira-kira sampai jam 11. Kalau mau ada diskusi ya silakan ya. eh Mungkin gitu dari saya ya. eh saya tutup ya, teman-teman ya. Aci, oke? Oke, baik Pak. Oke, nggak ada lagi ya yang lain? Oke, ya sudah, saya tutup. Selamat malam semuanya ya. Semangat risetnya dan em, nomor satu jaga kesehatan ya, jangan loyo. Harus banyak istirahat. Oke, yuk Baik, Pak. semuanya ya. Malam semuanya. Makasih Baik, Pak. Makasih, makasih Pak Ros. Pak. Terima kasih Pak.